datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua dari berapa giga top dunia. Yang pertama itu ada Randers versus AGF Harhus. Yang kedua ada Cagliari versus Parma. Ketiga ada Siaspor versus Konyaspor. Dan yang terakhir ada Alanyaspor versus Kasim Pansa. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh akan mereview sebentar ya di pertandingan konten yang Musuh bawakan kemarin di 4 match. Yang pertama itu ada Brand versus Rosenborg. Yang kedua ada Brøndby versus Nordsjælland. Yang ketiga ada Daggersport versus Parsberg Boys. Dan yang terakhir ada BK Häcken versus IFK Gothenburg. Oke, kemarin di match pertama ini Musuh Bandar ambil di Brand ya, ngasih 1/4 dan bermain di Over ya 2/3/4. Dan di sini untuk handicapnya kita win ya, skornya 3-1 ya teman-teman Musuh Bandar. Dan untuk over undernya juga kita win. Sini kemarin Musuh Bandar juga nebak skornya 3-1 ya untuk kemenangan Brand. Di sini tepat semua. Dan di match kedua kemarin Musuh Bandar ambil di Nordsjælland ya, ngasih 1/4 dan bermain di Over ya 2/3/4. Di sini sangat mengejutkan ya menurut Musuh Bandar. Nordsjælland dibantai 5-1 di kandang Brøndby. Di sini tidak terduga ya, perkiraan Musuh Bandar malah Nordsjælland yang memenangkan pertandingan, tapi malah sebaliknya ya. Sini untuk handicapnya kita loss ya, dan untuk over undernya kita win. Dan di match ketiga ini kemarin Musuh Bandar ambil di Parsberg ya, nah 3/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Ini skornya 1-1. Ini sempat unggul ya Parsberg Boys 0-1 di babak pertama, tapi disamakan sama Daggersport ya. Sayang sekali tidak ada gol tambahan lagi. Dan di match terakhir di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Häcken ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over undernya kita win juga ya. Di sini skornya 4-1. Sini Musuh Bandar nebak 3-1 ya skornya. Oke, ini build yang kemarin Musuh berikan ya di grup WA dan build konten. Kemarin Musuh Bandar ambil di bermain di Nordsjælland ya, ngasih 1/4. Di sini kita loss. Dan untuk BK Häcken yang ngasih 1/4, di sini kita win ya. Parsberg Boys nan 3/4. Di sini Musuh Bandar ambil 3/4 ya, kita juga win. Dan di Brandnya ngasih 1 ya, di sini juga kita win. Kemarin Musuh Bandar tidak jadi ngasih 1/4 ya. Di sini Musuh Bandar ngasih 1 untuk bermain aman karena kemarin perkiraan turun ya handicapnya, tapi ternyata Brand menang ya 3-1. Di sini kita loss patah 1 ya teman-teman Musuh Bandar. Tapi nggak apa-apa, jangan kecewa ya. Kita masih punya single bet ya. Kemarin di sini Musuh Bandar bagikan single bet di grup WA dan di grup tele ya. Ini dia. Kemarin Musuh Bandar bermain di Studio ya, bermain rekekan. Di sini kita win ya. Skornya 1-0 untuk kemenangan Studio. Dan BK Häcken ngasih 1/4 untuk single betnya. Di sini kita juga win. Skornya 3-1. Dan Parsberg ya. Di sini Musuh Bandar PD ya, menang setengah. Di sini juga kita win ya. Ini kita win 3 single bet. Itu saja yang bisa Musuh review ya. Dan untuk teman-teman selamat yang telah mengikuti prediksi Musuh Bandar single betnya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan yuk bergabung dengan Musuh Bandar. Itu gratis ya, tidak ada no bayar-bayar. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan. Oke, lanjut Musuh akan mereview sebentar ya di pertandingan pada hari ini yang Musuh bawakan. Yang pertama itu ada Randers versus AGF Harhus ya. Untuk Randers sendiri berada di peringkat 5 klasemen sementara di Denmark. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Randers saat bermain di kandang home-nya itu 40%, home draw-nya itu 20%, home loss-nya itu 40%. Dan umumnya kita di sini di 1,15 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk AGF Harhus sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 33%, away draw itu 19%,
WOC itu 48% dan WGO-nya kita di sini di 0,95 per match ya, hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya saat bermain di tandang dan kandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Render sendiri 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk AGF Harus sendiri 2 kali kekalahan, 2 kali draw dan 2 kali kemenangan. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Render sendiri 2 kali kemenangan, untuk AGF Harus 2 kali kemenangan dan sisa yang berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar memberikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini AGF Harus lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan seperempat. Dan untuk over undernya di 2,5 dan 2,3/4. Di sini hanya dibuka 2 ya untuk handicapnya. Tertinggi itu di setengah dan untuk over undernya tertinggi itu di 2,3/4 ya teman-teman. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang AGF Harus ya. Kita ngasih seperempat dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan AGF Harus. Di sini kemungkinan AGF Harus akan memenangkan pertandingan. Terlebih juga dari AGF Harus lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir ya, dan di posisi klasemen juga lebih baik. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya antara Cagliari versus Parma. Di sini untuk Cagliari sendiri berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Serie B dan untuk Parma sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Cagliari saat bermain di kandang home-nya itu 48%, home draw itu 19%, home ratio itu 33% dan golnya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Parma sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 30%, draw-nya itu 35%, ratio itu 35% dan golnya kita di sini di 1,15 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Dan ini dia kondisi market pasaran terkini saat Cagliari ngasih setengah Parma. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Parma ya, 55% dan Cagliari sendiri 45%. Di sini perbandingannya cukup jauh ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Cagliari 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Parma sendiri 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat 6 pertandingan kedua tim cukup baik ya, lebih dari Parma. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Cagliari 2 kali kemenangan, untuk Parma 1 kali kemenangan dan sisa yang berakhir draw 3 kali. Di sini terlihat Cagliari lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar memberikan bandar terbaru. Kita bisa lihat di sini Cagliari lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan seperempat. Dan untuk over undernya itu di 2,3/4 dan 2,5. Di sini terlihat pasaran tertinggi setengah ya. Dan untuk over undernya tertinggi itu di 2,3/4. Hanya dibuka 2 untuk pasarannya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Cagliari ya. Kita ngasih seperempat dan kita bermain di under ya 2,5. Prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-0 untuk kemenangan Cagliari. Sini Cagliari bakal memenangkan pertandingan ya, karena terlebih dari Cagliari sendiri bermain di kandang dan juga ingin lolos ya. Ini playoff ya, playoff untuk menuju playoff ke Serie A ya. Ini wajib Cagliari harus wajib menang ya. Terlebih dari perjumpaan juga Cagliari lebih unggul menurut musuh bandar. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Siaspor versus Konyaspor. Untuk Siaspor berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Turki dan Konyaspor sendiri berada di peringkat 7. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Siaspor saat bermain di kandang umurnya itu 35%, home draw itu 25%, home ratio itu 40%. Dan home golnya kita di sini di 1,30 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Konyaspor sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 41%, draw 32%, ratio itu 27% dan golnya kita di sini 1,77 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya.
Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Siaspor 4 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk Konyaspor 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Konyaspor lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Siaspor 3 kali kemenangan, untuk Konyaspor 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Siaspor lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar dan berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Siaspor lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan setengah, 2,5 dan 2,3/4. Di sini bisa kita lihat untuk tertinggi itu setengah untuk handicapnya dan terendah itu 1/4, dan untuk over undernya tertinggi itu 2,3/4 dan terendah itu di 2,5 ya. Oke, setelah melihat statistik performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang Konyaspor ya. Kita nahan setengah dan kita bermain di under ya 2,3/4. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu kemungkinan 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan berakhir draw ya. Di sini dari Siaspor juga kemungkinan bisa mendapatkan poin ya 1, dan Konyaspor juga tidak akan kalah sepertinya. Nah, dari match terakhir, dari 6 pertandingan terakhir Konyaspor juga lebih baik ya Musuh Bandar. Kemungkinan Konyaspor bisa meraih poin penuh atau bisa meraih poin 1 ya, draw. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Alanyaspor versus Kasımpaşa. Di sini untuk Alanyaspor berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Kasımpaşa berada di peringkat 11. Oke, kita untuk perempuan dari kedua tim. Untuk Alanyaspor itu saat bermain di kandang umumnya 50%, home draw itu 18%, home loss itu 32%, dan unggulnya kita di sini di 1,73 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Kasımpaşa sendiri saat bermain di kandang away win-nya itu 43%, away draw-nya itu 19%, away loss-nya 38%, dan away goal-nya kita di sini di 1,43 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya menurut Musuh Bandar. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Alanyaspor 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Kasımpaşa 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini bisa kita lihat Kasımpaşa lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Untuk Alanyaspor sendiri di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Alanyaspor 2 kali kemenangan, untuk Kasımpaşa 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Kasımpaşa lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Terakhir juga menang 4-1 ya di kandang sendiri Kasımpaşa. Oke, kita untuk pasar yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Alanyaspor lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan lekekan ya terakhir. Dan untuk over undernya itu di 3/4 dan 3. Di sini kita lihat untuk handicapnya kecil, tapi untuk over undernya tinggi ya. Dan di sini wajib kita waspadai ya teman-teman Musuh Bandar. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Kasımpaşa ya. Kita nahan 1/4 dan kita bermain di over ya 3. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu 2-3 untuk kemenangan Kasımpaşa. Di sini kemungkinan terjadi banjir gol ya, saling adu balas gol Musuh Bandar, dan kemungkinan dimenangkan oleh Kasımpaşa ya, karena dari Kasımpaşa sendiri cukup baik ya di 5 pertandingannya. Dan terlebih dari Alanyaspor kurang konsisten ya saat bermain di musim ini. Oke, baiklah, sudah Musuh berikan ya prediksi partai dan single bet malam ini lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman Musuh Bandar itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan Musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar.
Itu gratis ya, no bayar-bayar. Musuh Bandar welcome ya untuk semua teman Musuh Bandar semua yang ingin bergabung. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.